Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gopar Purnama, NIM saya 11 24 10 399. Saya di sini akan mengomentari perihal video yang saya tonton tentang Indonesia gelap dan daftar pabrik yang bangkrut di era presiden kita, yaitu Bapak Prabowo. Di antaranya seperti pabrik Stritek, Sunscan, PT GNI, dan PT Yamaha. Indonesia gelap memang menjadi momok bagi perekonomian kita. Menurut teori ekonomi makro, krisis ekonomi dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti inflasi, defisit anggaran, dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih proaktif dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi tentunya untuk mengatasi krisis ini. Yang kedua, kita harus belajar dari pengalaman masa lalu untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan nanti. Teori pembelajaran organisasi menyatakan bahwa organisasi dapat belajar dari pengalaman mereka sendiri dan meningkatkan kinerja mereka melalui proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih proaktif lagi nih dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi tentunya ya untuk mengatasi krisis ini. Yang ketiga, pemerintah juga harus lebih transparan dalam menangani krisis ini dan memberikan informasi yang akurat kepada publik dan masyarakat tentunya. Menurut teori transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih transparan dalam menangani krisis ini. Komentar saya tentang daftar pabrik yang bangkrut di Indonesia ini, salah satunya yaitu Stritek, Sunscan, PT GNI, dan PT Yamaha adalah contoh nyata dari dampak krisis ekonomi yang parah ini. Menurut teori manajemen strategis, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka melalui strategi seperti salah satunya diferensiasi, biaya rendah, dan fokus. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan ini harus lebih proaktif dalam mengidentifikasi masalah dan harus mencari solusi yang terbaik untuk meningkatkan daya saing mereka. Lalu, kita harus memahami penyebab utamanya apa nih kebangkrutan pabrik-pabrik ini untuk menghindari kesalahan yang sama. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan harus lebih proaktif dalam melakukan analisis untuk memahami penyebab utama kebangkrutan pabrik mereka sendiri. Yang ketiga, pemerintah harus lebih peduli dengan nasib pekerja tentunya ya yang terdampak oleh krisis ini. Menurut teori keadilan sosial, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih proaktif dalam membantu pekerja yang terdampak oleh krisis ini. Komentar saya tentang dampak sosial ini yaitu yang pertama, kita tidak boleh melupakan dampak sosial dari krisis ini. Banyak loh pekerja yang terdampak dan perlu bantuan dari pemerintah. Menurut teori keadilan sosial, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Oleh karena itu, pemerintah harus lebih peduli dengan nasib pekerja yang terdampak oleh krisis ini. Lalu, kita harus cari cara untuk membantu pekerja yang terdampak dan memberikan mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Menurut teori pemberdayaan pekerja, dapat diberdayakan melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih proaktif lagi dalam membantu pekerja yang terdampak krisis ini. Yang ketiga, pemerintah harus lebih proaktif dalam menangani dampak sosial dari krisis ini. Menurut teori manajemen krisis, pemerintah dapat mengurangi dampak sosial dari krisis ini melalui perencanaan dan pelaksanaan yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih proaktif loh dalam menangani dampak-dampak sosial dari krisis ini. Komentar saya tentang ini yaitu kita harus memberi solusi. Salah satunya kita harus memberi solusi seperti apa sih? Kita harus cari solusi yang efektif untuk mengatasi krisis ini loh. Ya, menurut teori manajemen strategis, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka melalui strategi seperti diferensiasi, biaya rendah, dan fokus. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih proaktif dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan daya saing industri tentunya ya. Yang kedua, kita harus meningkatkan investasi dan memperbaiki infrastruktur untuk meningkatkan daya saing industri. Menurut teori ekonomi makro, investasi dan infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih proaktif dalam meningkatkan investasi dan memperbaiki infrastruktur. Yang ketiga, kita harus meningkatkan kualitas produk dan memperbaiki manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Menurut teori manajemen, kualitas perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk mereka melalui proses-proses seperti pengendalian kualitas dan meningkatkan terus-menerus. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih proaktif nih dalam meningkatkan kualitas tersebut karena produk dan memperbaiki manajemen mereka. Nah, dengan komentar-komentar ini kita dapat memahami lebih baik tentang Indonesia gelap dan daftar pabrik yang bangkrut di era Bapak Prabowo, serta solusi yang efektif untuk mengatasi krisis ini. Indonesia menghadapi tantangan-tantangan serius dalam sektor industri manufaktur pada awal 2025 dengan sejumlah pabrik besar yang terancam bangkrut atau telah menutup operasionalnya. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran akan dampak ekonomi dan sosial yang luas, termasuk potensi hilangnya ribuan pekerjaan. Berikut adalah daftar pabrik yang mengalami kesulitan finansial dan operasional di era pemerintahan Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Salah satunya yaitu PT Stritek atau Sri Rezeki Islam Tbk. PT Stritek salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara loh, menghadapi ancaman kebangkrutan akibat tumpukan utang yang mencapai hampir 30 triliun
pada Januari tahun 2025 sekitar 10.665 pekerja Sritek di Sukoharjo dan sekitarnya mengalami pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut PHK. Perusahaan ini sebelumnya telah merestrukturisasi utang pada tahun 2022. Namun, keputusan pengadilan pada tahun 2024 membatalkan kesepakatan tersebut. Kenapa? Karena memicu krisis keuangan yang lebih dalam. Pemerintah melalui Menteri Pertahanan yaitu Bapak Prabowo Subianto telah memanggil manajemen PT Sritek untuk membahas dampak PHK dan upaya penyelamatan perusahaan. Lalu PT yang kedua yaitu PT Sanken Indonesia. PT Sanken Indonesia adalah produsen peralatan listrik, mengumumkan penutupan pabriknya di kawasan industri MM2100 yang bertempat di Cikarang pada Juni 2025 mendatang. Keputusan ini disebabkan oleh rendahnya tingkat utilisasi pabrik yang hanya mencapai 14% loh pada tahun 2024. Dan rencana induk perusahaan di Jepang untuk memfokuskan produksi pada industri semikonduktor. Sebanyak 457 pekerja terancam kehilangan pekerjaan akibat penutupan ini. Manajemen Sanken Indonesia menawarkan opsi Golden Handshake dan pelatihan kewirausahaan kepada pekerja yang terdampak PHK. Lalu yang ketiga, PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI. PT GNI yang mengoperasikan smelter nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, menghadapi ancaman penutupan setelah induk usahanya Jiangsu Delong Nickel Industry CO dari Cina mengalami kebangkrutan. Investasi sebesar 42 triliun rupiah dalam proyek smelter ini kini terancam sia-sia dengan penundaan pembayaran kepada pemasok nikel lokal yang menyebabkan kesulitan dalam memperoleh biji nikel. Jika kondisi ini tidak membaik, pabrik pemurnian dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton ferronikel per tahun ini berpotensi menghentikan operasinya. Lalu baru-baru ini menciut kabar-kabar PHK yang terjadi di Indonesia yaitu PT Yamaha Musik Produk Asia. Yamaha Musik Produk Asia memutuskan untuk menutup 2 pabriknya di Indonesia pada tahun 2025. Satu pabrik terletak di kawasan industri MM2100 Bekasi, Jawa Barat yang akan berhenti beroperasi pada akhir Maret tahun 2025. Dan satu pabrik lainnya di Pulau Gadung, Jakarta Timur yang akan tutup pada akhir Desember mendatang tahun 2025. Penutupan ini akan berdampak pada sekitar 1.100 pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan. Keputusan ini diambil karena salah satunya yaitu penurunan permintaan pasar
dan rencana pemindahan produksi ke Cina dan Jepang. Dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan yaitu penutupan dan kebangkrutan sejumlah pabrik besar ini mencerminkan tantangan yang sangat-sangat serius yang dihadapi sektor manufaktur di Indonesia. Era pemerintahan Bapak Presiden kita yaitu Prabowo Subianto. Krisis ini tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang sangat signifikan, termasuk meningkatkannya angka pengangguran dan ketidakpastian masa depan bagi ribuan pekerja. Diperlukan beberapa langkah-langkah strategis dari pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi permasalahan ini dan mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan. Solusi untuk terjadinya PHK ini yaitu salah satunya penyelamatan dan restrukturisasi industri. Pemerintah perlu segera melakukan investasi untuk menyelamatkan industri-industri strategis yang mengalami kesulitan seperti Sritek dan PT GNI. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup insentif fiskal, restrukturisasi utang, dan dukungan modal kerja untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan dan menyelamatkan lapangan pekerjaan tentunya ya. Yang kedua, pelatihan dan peningkatan keterampilan pekerja itu sangat-sangat dibutuhkan oleh pihak pabrik. Untuk mengurangi dampak PHK, pemerintah dan perusahaan dapat bekerja sama dalam menyediakan program pelatihan dan peningkatan keterampilan. Bagi pekerja yang terdampak program ini, dapat mencakup pelatihan kewirausahaan, yaitu salah satunya dengan keterampilan teknis dan soft skill untuk mempersiapkan pekerja memasuki sektor industri lain atau memulai usaha sendiri. Yang ketiga yaitu diversifikasi ekonomi dan hilirisasi industri. Pemerintah perlu mendorong diversifikasi ekonomi dan hilirisasi industri untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu. Misalnya nih, pengembangan industri semikonduktor dan teknologi tinggi dapat menjadikan alternatif untuk menggantikan sektor-sektor yang mengalami penurunan. Selain itu, hilirisasi sumber daya alam seperti nikel dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional. Yang keempat, kemitraan antara pemerintah dan swasta. Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting dalam mengatasi tantangan ini. Pemerintah dapat menyediakan kebijakan yang mendukung, sementara sektor swasta dapat berkontribusi dalam investasi, inovasi, dan
penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan dan resilience terhadap perubahan ekonomi global. Baik, sekian dari saya. Kesimpulan yang diambil dari terjadinya PHK yang besar-besaran di Indonesia itu yaitu krisis yang melanda sektor manufaktur Indonesia pada awal 2025 menunjukkan perlunya langkah-langkah yang efisien dan tentunya kita sebagai masyarakat harus lebih proaktif dan lebih giat dalam bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan jalan penting dalam sektor industrinya. Deretan pabrik besar seperti PT Sritek, PT Sanken, PT GRI, dan PT Yamaha Musik Asia yang tutup atau bangkrut. Bukan hanya sekedar berita, ekonomi ini adalah alarm keras bagi arah kebijakan industri nasional kita. Di tengah harapan terhadap pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, kenyataan pahit bahwa lebih dari 13.000 pekerja kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat menunjukkan bahwa pondasi industri kita masih sangat-sangat rapuh terhadap tekanan global maupun domestik. Kebangkrutan PT Sritek, ikon tekstil nasional dengan utang menembus 30.000 triliun rupiah, mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan dan kurangnya mitigasi risiko bisnis. PT Sanken menutup pabriknya karena pergeseran arah produksi global. Sedangkan PT GNI terpukul oleh kebangkrutan induk perusahaannya di Tiongkok. Bahkan PT Yamaha, raksasa dunia di bidang instrumen musik, memilih hengkang karena daya saing Indonesia terus menurun. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia belum siap bersaing di ekosistem manufaktur global yang sangat kompetitif. Solusi terbaiknya gimana sih? Solusi terbaiknya adalah salah satunya pembentukan Badan Penyelamatan Industri Strategis. Pemerintah perlu membentuk lembaga khusus lintas kementerian untuk menyelamatkan dan mengawasi industri padat karya yang krusial bagi ekonomi nasional seperti tekstil dan logam. Lembaga ini harus memiliki wewenang untuk memberikan bailout bersyarat, menyusun ulang utang, serta mengatur ulang manajemen perusahaan yang terbukti gagal total. Yang kedua, tentunya insentif pajak dan proteksi industri lokal. Berikan keringanan pajak dan subsidi energi kepada industri dalam negeri yang strategis,
serta batasi impor barang-barang substitusi melalui tarif atau kuota cerdas. Produksi bukan berarti anti persaingan, namun kita sebagai pelaku lokal yang sedang tumbuh. Yang ketiga, revitalisasi SDM melalui reskilling nasional. Buat program nasional untuk reskilling pekerja terdampak, terutama yang di PHK. Pelatihan digital, logistik, manufaktur. Yang keempat, dan kewirausahaan harus menjadi fokus utama agar mereka bisa diserap sektor baru yang lebih adaptif terhadap tren global. Lalu, dorong investasi industri, teknologi, dan hilirisasi. Manfaatkan sumber daya alam Indonesia melalui hilirisasi terintegrasi. Contohnya nih, industri nikel harus diarahkan bukan hanya ke ferronikel, tapi ke baterai, EV, dan semikonduktor. Lalu berikan kemudahan investasi di sektor berteknologi tinggi agar Indonesia tidak hanya menjadi tukang produksi, tetapi juga pemain inovasi global. Yang kelima, penguatan hubungan industri. Pemerintah, akademisi, bangun koneksi erat antara dunia pendidikan dan industri agar lulusan siap kerja. Dan riset kampus bisa langsung diaplikasikan ke dunia usaha. Kesimpulannya yaitu krisis ini bukan akhir, tapi kesempatan untuk melakukan reformasi besar-besaran. Pemerintah tidak bisa hanya menjadi penonton, melainkan harus menjadi sutradara utama dalam penyelamatan dalam transportasi industri. Jika Indonesia ingin jadi kekuatan ekonomi dunia, maka inilah waktu terbaik untuk menanam pondasi kuatnya. Baik, sekian komentar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.